Baradae besar peluang akan dibebaskan dari jeratan hukum atas kasus Brigadir J khawatir tewas diracun. Ini yang akan dilakukan LPSK untuk lindungi Baradae. Susno Duaji minta waspadai juga hal ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Barada Richard Eliezer atau Baradae kini menjadi saksi yang sangat penting dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Karena nyanyiannya, sejumlah petinggi Polri kini mulai tersangkut kasus pembunuhan ini. Terbaru, Irjen Verdi Sambo dijadikan tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Melihat begitu pentingnya kesaksian Baradae kelak di pengadilan membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, RI tak mau ambil resiko dengan menjaga keselamatan Baradae. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, RI, Maneger Nasution, dalam siaran Kompas TV pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2022, malam mengatakan LPSK akan menyuplai makanan untuk Baradae. Pengalaman kita makanan perlu kita jaga, kita antisipasi. Baradae diracun, bagi kami lebih baik sedia payung sebelum hujan, ujarnya. Maneger Nasution mengatakan setelah penasihat hukum Baradae ingin kliennya menjadi justice kolaborator, maka pihaknya langsung bertemu Bareskrim Polri dan menyampaikan perlindungan segera untuk Baradae. Kami sampaikan bahwa negara harus melindungi Baradae, ini saksi sangat penting karena itu harus dijamin keselamatannya. Juga makanannya harus dijaga, ujar Maneger. Dalam kesempatan itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno Duaji mengusulkan juga harus waspada AC, air conditioner, atau pendingin udara di dalam ruang tahanan Baradae. Sebab dikhawatirkan ada zat beracun mengalir melalui AC. Makanan dan AC untuk Baradae harus dijaga mulai sekarang, ujar Susno. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dalam konferensi pers tadi malam menegaskan telah meminta Polri memberikan perlindungan kepada Baradae agar selamat dari penganiayaan atau dari racun. Pendampingan dari LPSK diatur sedemikian rupa agar nanti sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya yang mungkin saja kalau dia menerima perintah bisa saja bebas, tapi pelaku dalam kasus ini tidak mungkin bebas, kata Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan perlindungan kepada Baradae menjadi penting karena merupakan satu kunci pengungkapan kasus yang mendapat sorotan publik tersebut. Dengan adanya perlindungan, Baradae bisa memberikan keterangan dalam penyidikan dan kesaksian di pengadilan. Baradae telah meminta perlindungan terhadap dirinya jika dinilai menjadi saksi kunci tewasnya Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Perlindungan itu menjadi penekanan dari Baradae terhadap kuasa hukum Baradae yang baru Deolipa Yumara dan Burhanuddin setelah melakukan pembicaraan selama 8 jam. Sebab Baradae telah mengungkapkan fakta yang dialami hingga fakta sesungguhnya dalam kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo awal Juli tahun 2022 lalu. Tadi kita berdiskusi bertiga dengan yang bersangkutan. Ya sudah, kalau memang saya adalah saksi kunci, saya juga minta perlindungan supaya saya enggak kenapa-kenapa, ungkap Deolipa. Baradae telah dijadikan tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J dengan sangkaan pasal 338 KUHP Jo pasal 55 dan 56 KUHP, dengan sangkaan pasal 338 KUHP Jo pasal 55 dan 56 KUHP, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Merujuk pasal yang disangkakan, Baradae diduga bersekongkol dengan pihak lain untuk menghabisi nyawa Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.